Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Morning. Very good. Did you have breakfast? Very hungry? Yes. Sleepy? Yes. Wah, agak lemes hari ini ya. Okay, before we begin our meeting, let's pray. Let's on. We will really pray to begin. Oke, we will continue on material. Kita akan lanjutkan materi kita in the previous meeting. What material we have discussed in the previous meeting? In the last week, we have discussed simple present sebelumnya, terus setelah present simple past, sekarang ke simple future. Nah, simple past kira-kira membahas aktivitas kejadian kegiatan yang terjadi kapan? Nah, saat ini kita akan ke future. Future itu kira-kira kejadian atau kegiatan aktivitas peristiwa itu terjadi kapan? Yang akan datang. Nah, berarti kemarin kita bahas lampau, sekarang kita ke masa depan. Are you ready for the future? Sudah siap masa depan? Nah, ada yang masih galau move on, jadi belum siap ke masa depan. Galau ya, pokok akhirnya ya. Ngapain galau? Berarti kita harus move on. Nah, kalau ibarat kata di simple past itu sebenarnya ya. Terus ini simple future, jadi dia udah siap ke future. Terus baru kalau misal lampau masih diingat-ingat, masih dilakukan, dan nanti tidak simple past, nanti jadinya present perfect ya. Next jelas kita harus gitu ya. Jadi pasti sudah ya. Sekarang kita ke future, kita akan ke masa depan. Nah, jadi future itu intinya mengacu ke aktivitas kejadian peristiwa ya, kegiatan yang belum dimulai, non itu artinya belum dimulai dan baru akan terjadi di waktu yang akan datang atau di masa depan. Berarti terjadi baru akan, baru akan dilakukan, baru akan dikerjakan. Jadi biasanya gini, biasanya kalau kita punya keinginan nih, kita punya keinginan desire, hasrat, ambisi, kita prediksi sesuatu. Nah, pastikan semua punya keinginan. Kira-kira tahun depan mau seperti apa? 2026. Ada yang sudah punya rencana, sudah planning? Oh belum. Ada tahun baru sudah punya rencana? Belum. Oh pergi sama siapa belum tahu? Nggak tahu aja siapa. Kalaupun ada kira-kira yang diajak ngomong nggak ya? Nah, jadi yang baru rencana prediksi ini kayaknya nanti jadi kok kayaknya belum tahu. Nah, jadi kayak prediksi belum terjadi, ya baru akan dilakukan. Jadi kayak keinginan, misal pengen apa, pengen makan apa, pengen beli apa, pengen ngelakuin apa, kita pakai emosi ya. Jadi kok belum terjadi. Nah, misal yang paling dekat lah, do you have plans today? Ada yang sudah punya rencana hari ini ngapain? Siang nanti mau Jumatan di mana? Misal ya, mau tulisan mana? Bukan belakang, atau belakang yang lebih cepat, nomornya lebih cepat baliknya. Nah,
harus rencana loh arah bangun siang ya. Nah, jadi kayak ini sudah bisa kok rencana ngapain. Selain harus bangun siang mungkin lebih banyak di rumah, ya mungkin sambil me time, scrolling, stalking, ya dan sebagainya. Terus bisa kita akan review ke flashback aja ya, kita flashback. What was your dream when you were a child? Ketika kalian kecil, kalian kan pasti punya mimpi, setiap orang pasti punya mimpi. Nah, kira-kira pasti enggak? Dulu kalian pas kecil, ya, pas anak-anak, ya, kira-kira when you were kids, ya, kira-kira what is your will? Kira-kira dulu ingin jadi apa masih kecil? Oh, sudah pikiran itu ya, biasanya asrama kan ingin jadi asrama itu berapa bulan? Oh belum, ada sudah pikiran dulu. Biasanya kalau anak kecil itu biasanya agak tinggian ya, misal asrama, dokter, tentara, presiden, apalah intinya yang biasanya posisi yang mungkin sering dilalui di apa ya, ibaratnya mungkin di TV, di lingkungan, ya kayak keren ya pakai seragam gini-gini, pakai presiden, kayak keren ya, kayak seperti ini biasanya, apa kayak gitu. Atau tapi kayak imajinatif banget, asrama berapa bulan, melihat apa, kan biasanya gitu ya. Nah, terus kata-kata besar. Nah, sekarang sebagian talk about the future, boleh kita bahas bersama. Nanti kita bersama terus kalian juga. Nanti gelas ini, gelas yang ini nanti saya sampaikan ke kelas ya. Jadi biar agak jauh dari itu pekerjaannya. Jadi nggak mepet gitu. Nanti ini tentunya saat kelas ya. Jadi nggak terlalu mepet. Materi kita masih 2-3 minggu lagi tapi tak sampaikan hari ini karena tugasnya sampai full. Nah, bisa seperti ini. Bisa katakanlah ketika kecil bisa dulu kalian pengen jadi apa misal ketika SMP ada yang berubah keinginan ketika SMP dan sudah mulai berubah keinginan atau cita-cita masih sama atau sudah berubah pengen jadi apa? Kan dia namanya kita tidak ingin apa aja ya. Ketika SMA ada yang berubah keinginannya pengen apa, jadi apa, nggak usah prok-prok GM. Nah, terus ketika kuliah ini ada yang berubah keinginannya, sesuaikan kondisinya dan situasinya. Ada yang masih sama betul? Enggak. Bingung ya. Ada yang sudah yakin di video saya bisa menjadi apa? Saat ini sudah ada yang yakin. Nggak yakin. Kamu nggak yakin sama kemampuannya apa ini ya? Oh ya. Nah, terus seperti ini ketika nanti ketika kalian lulus. Have you ever imagined when you graduate 3 or 4 years later? What will you become? What will you do? Sudah terbayang ketika nanti lulus pengen jadi apa? Pengen kerja apa? Kerja di mana? Sebagai apa sudah terbayang? Pernah nggak kayak masa depan itu masuk di dalam doa? Pengen apa? Dan terbayang langsung itu saya pengen jadi businessman atau pakai dari businessman. Sekarang kalau ada di sini kalau kalian nggak bergerak, kalau itu bahan ya sama aja ya. Kan nggak ada orang lagi turun langsung jatuh ke kita. Jadi bisa katakanlah 3 kata lagi kalian lulus bisa. Pasti harapan itu desire apa ya? Ambitions ya. Job pasti akan berubah seiring waktu ya. Apakah akan mengikuti opportunity, kesempatan, chance, atau mungkin kita akan kekeh dengan passion ya. Terkadang kita tidak sesuai passion. Terkadang kita kerja karena baik opportunity karena ada kesempatan. Tapi ya intinya ya hopefully kita bisa harapannya ya bisa kerja sesuai passion dan opportunity kan gitu ya. Ya passion, ya kesempatannya ada. Karena yang namanya future kita nggak bisa diwujudkan dan nggak bisa kecuali karena memang sudah ada dana berlebih nggak berlebihan. Nah baru buka usaha
nggak bisa proses cepat gitu. Orang kaget gitu. Gagal dikit langsung ya ibarat kata seperti itu. Jadi ya dalam artian kayak kalau sebenarnya jangan matang sekarang itu ya mulai sudah sangat berasa nanti setelah nanti alur mungkin kamu. Oke, and then kakak juga have imagination. What will you do if your wish atau if your will atau if your ambition doesn't come true? Kan kadang kita punya keinginan atau dia coba dulu aja. Kenapa nggak pengen apa nggak keturunan? Terus nanti satu belum atau kecil. Oh keren oh ya aku udah sampai kabur. Nggak pamit, oh kakak ikan ketawa ya. Kan gitu ya zaman kecil kan pacar. Ada yang akhirnya ditutup, nggak mau pulang. Nah bisa. Dan kalau pada kecil ya pada saat ini mungkin lumrah. Coba bisa dalam anak sekarang. Ya kita kan bicaranya kan pasti segala kemungkinan yang terbaik ya, kemungkinan yang bagus bisa. What will you do if your wish doesn't come true? Kita nanti kalian tulis. Itu kok pengen A, nggak keturunan A. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Jadi harus kalian punya planning. Jadi ketika kalian punya rencana, kalian pakai future. Misal, saya tuh pengen jadi businessman. Paling mudah, coba aja beberapa peluang ya businessman ketika ada satu usaha bagi diri atau coba usaha yang lain katakanlah seperti itu. Jadi ada opsi B, opsi C. Kadang-kadang kalau kita perlu di A, ya beberapa case, beberapa kasus ini kan ketika ingin ada keturunan A jadi apa? Sakitnya kondisi mental, ya secara mental seperti itu. Jadi ya harus punya planning rencana. Ini apalagi nanti kalian anak manajemen manajerialnya kan harus bagus planning ya anak manajemen kan dia harus satu manajerial pengaturan pengelolaan pengembangan penghitungan ya ibarat kata itu sangat akan di kalian pelajari mungkin enggak secara material tapi secara mental itu pasti akan kalian pelajari di situ kan. Oke, sekarang gini misal ya, kalian pengen jadi apa gitu ya. Nah, kalian bisa pakai menggunakan pola ini. Ya, I will be. Nah, jadi harus yakin. Kan punya keinginan harus yakin. Pengen jadi apa ya masuk itu. Nah, beberapa orang mungkin istiqomah. Saya pengen jadi bisnismen. Ketika ditanya bisnismen, usaha apa? Kuliner. Karena saya suka makan. Beberapa biasa gitu ya. Suka makan, pengen kuliner satu. Bisa I will be nanti ditulis yang diinginkan I will be businessman, I will be successful person, I will be bla bla bla. Jadi ditulis will be kata yang bisa I want to be. Ya I will be atau I want to be itu ya. Jadi kata ya. I want to be atau I want to be. Nah, boleh jadi intinya bahwa keinginan ya, pengen jadi apa. Nah, seperti itu. Jadi nggak apa-apa kan harus kita masukkan dalam sekolah, gitu ya. Pengen jadi ini, diulang aja terus kata sama kita usaha ya, kita ibaratnya cuma pengen jadi ini, tetapi kita nggak ada effort, kita nggak ada support, ya kita nggak ada ibarat kata support, nggak ada effort usaha, perjuangan, itu ya kita juga susah cuma pengen doang, ya seperti itu. Jadi kalau doa yang baik-baik, doa yang orang harapan juga yang baik dan semoga ya harapannya semoga akan kembali ke kok bisa yang ini kita mungkin bisa ya walau mungkin malah jadi kita isian ya maaf loh ya saya tuh refleks kalau pensi itu kadang dia maaf ya jadi kayak gitu ya kita nggak tahu kan kalau siapa kita berikan itu yang baik-baik kita doain tentang dan sebaliknya. Oke, nah terus kali ini
sini. Nah, jadi ibarat kata itu memang tidak hanya akan, tetapi ya misal atau biru. Mungkin kita lebih familiarnya dengan kata biru, ya. Karena biru itu luas banget. Biru itu kata-kata besar, ya. Luas. Biru itu bisa digunakan untuk semua subjek. Nah, biru itu bisa digunakan untuk semua subjek, ya. Baik Arabia atau Inggris. Nah, coba ya, kalau cakramnya, nah misal shal, kan dengan kata shal istilah muslim itu pakai shal dan shal. Nah, shal atau mungkin di film, do you like this music? Do you like this movie? This movie is subtitle of. Nah, biasanya shal juga masih sering digunakan ya shal. Shal itu artinya juga akan, artinya akan, cuma shal itu dia hanya terbatasi subjek item. Jadi orang luas, maka dari itu jarang dipakai. Tetapi kalau orang yang bawa video itu bisa untuk semua subjek dari IBD atau CID, ya. Nanti digunakan menggunakan ISN dan nanti kita bahas pada 11. Pada dasarnya ya, will, shall, dan will itu artinya kan akan. Nah, sebenarnya secara umum ya general dia punya apa ya, similar functions ya, punya makna yang sama. Oke, bisa ketika kita mau making a promise, ketika kita janji, ya, promise janji misalnya, I will do, nanti ketemu ya. Biasanya identik dengan will form 1 biasanya, will form 1 biasanya. Nanti ketemu ya, tidak, kadang kalau kita dalam ucapan tidak selalu ngomong akan ya. Nanti kita akan ketemu ya, ada enggak? Nanti ketemu ya, ya ada 11 ya, misal berarti tidak kayak yang punya persetujuan. Nah, itu biasanya pakai future. Terus ketika prediction, I will it will rain. Kayaknya mau hujan deh, soalnya belum di sana. Kayaknya mau hujan deh, tidak selalu mau bilang bahwa saya pikir ini nanti akan hujan. Ya, kalau kita ucapkan kayaknya hujan deh. Terus ketika mengatakan keinginan, persetujuan dia ya nanti tak akan kuning. Ada yang itu, lomba juga misalnya. Ya nanti tak akan dengan keras, nanti terakhir ya. Nah, aku cuma sekedar ya, kayak gitu masuk jadi akan. Ya nanti tak akan ya nanti berarti kan niatnya mau keinginan. Terus ada sesuatu yang sempurna, keputusan yang sempurna dan arah. Dengan istri misalnya buat saya begini, aku mau angkat. Ya, ini bisa, maaf please, maaf ibarat kata isi dalam misalnya itu juga termasuk pakai future. Ya, mohon maaf please mau angkat telepon dari saya berbunyi. Nah, misalnya itu bisa jadi kerjaan kita nggak rencana. Kayak dulu ya, anak apa ya, kelas apa itu gini. Kan kalau pesan ya, kita saya selalu bilang silakan telepon saya dimatikan. Ya, jadi dimatikan atau disalin. Ya, kalau mendesak silakan diangkat ya, tapi tidak diminta. Nah, dia takut kayak, oh maaf terus harganya pun sendiri, saya nggak bisa, sakit takut yang benar kan.
mesinnya. Nah, terus ada yang namanya compression. Compression itu singkatan dari dua kata kalau dalam bahasa Inggris ya. Misal kata I will itu biasanya disingkat I. You will, your, sampai terakhir be ya. Nah, terus apa lagi ya? Will not. Nah, kalau sampai ada sesuatu yang negatif, will not itu ingat boleh ditulis will not, boleh ditulis word. Nah, dia perkecualian ya. Nah, terus apa lagi ya? Kita akan ke sini. Nah, karakteristiknya ya, karakteristiknya untuk future itu satu menggunakan verb satu tadi ya, will diikuti verb satu. Nah, will untuk semua subjek yang baik I atau she. Kalau shall dia just I dan be, jadi dia terbatas jarang dipakai. Terus kalau keluar to itu nanti dia akan menggunakan to be, is, and, dan are. Siapa saja yang menggunakan is? Pronoun atau subjek yang menggunakan to be is. Tiga, ada tiga. Is, he, she, it. Kalau just I. Kalau are, you, be, satu lagi they. Nah ya, they. Terus bagaimana kalau kita ingin bentuk agregatif dan interrogatif ya? Nah, kita bisa menggunakan pola subjek will verb satu ya. Subjek will langsung diikuti verb satu. Verb satu itu belum ada hubungan, berarti orangnya SES. Kita nggak bahas SES, itu sudah tiga tenses, beda rumus. Negatifnya subjek will not verb satu. Will not atau word ya, udah disingkat. Terus interrogatifnya will subjek plus verb satu. Apakah titik-titik? Nah, seperti itu ya. I will write a letter. Saya akan menulis sebuah surat. Saya tidak akan menulis sebuah surat. Makanya I will not write a letter atau I won't write a letter. Interrogatifnya tinggal dibalik. Will I write a letter? Seperti itu. Sama halnya kalau untuk shall rumusnya sama ya. Cuma yang membedakan subjek ya, karena dia hanya I dan be, maka saya kurang ya. Just I dan be saja. Nah, oke. Terus bisa kita contoh. Bisa murid-murid akan belajar bahasa Inggrisnya. Maka dari sini tinggal kita belajar students ya, will not atau won't. Namanya tidak terbalik, tidak bisa students ya, sekarang sama ya, satu itu dia di satu tadi ya. Vokabnya nanti sobat football itu sama kayak kata overpass dan flyover. Nah itu sama gitu ya, cuma dia vokabnya beda, tapi sama overpass sama flyover itu sama ya. Jadi beda vokab. Kalau di karena kalau bahasa Inggris kan ada yang dia itu kan ada iklannya ya, itu sudah diberikan ya. Nah jadi ada vokab sama beda vokab. Next kalau misal makul apa ya, pas makul pronunciation apa yang saya akan ya, kalau misal ketemu saya di makul pronunciation atau di vocabulary, biasanya saya akan jelaskan British dan American accent. British. Kayak semester 5. Jadi soft ya,
often, never, sometimes, seldom. Nah, boleh kalian tambahkan itu ya. Nanti tulisannya setelah will ya, jangan lupa. I will always love you. I will always love you. Nah, kalau seperti itu ya, I will always love you. Terus bisa katakanlah akan selalu di sini. Ini tinggal Arina. Ini bisa. Ya, harus review. Bisa apa yang terbaik? Aku akan selalu melakukan yang terbaik. Tinggal ikutin I will always do the best. Melakukan. Atau ini bisa, atau ini bisa. Banyak sih I will always. Say always see you. Jadi kayak gitu sih ya. Jadi I will always. Mau kalian ganti I wish, I hope, itu pun nggak masalah. Kadang kita mau kasih yang lain ya. Dalam artian itu nggak selalu pakai will, kalian bisa pakai hope. I hope, I wish itu sama. Ya, I hope bisa pakai I hope, I wish. Nah, seperti itu. Nah, boleh tinggal ganti I hope, always, I wish, always. Nah, biasanya kalau untuk doa, untuk kita mencapai apa ya doa, kita ulang tahun, kita ada event atau perayaan itu biasanya wish, kalau bahu atau will. Karena harapan kita kayak sesuatu yang baru ya akan terjadi dengan wish itu. Terus kita coba ke sini. Nah, itu kalau kasusnya itu adalah aktif, tapi kalau kasusnya pasif, nah ya sedikit berbeda dengan present dan pas kemarin yang pakai do, does, will ya. Tapi kita tetap pakai verb 3. Nah, di sini ada perubahan agen pronoun ya. Itu kan subjeknya di awal tidak ada I, maka ketika nanti dia pindah posisi, pindah ke objek, maka dia jadi I jadi me, pindah ke me jadi us, dia jadi girl, she jadi girl, ini jadi it, tetap it. Terus nanti subjek yaitu will verb 1 ya. Nah, tetapi kalau untuk pasif kita memakai verb 3. Subjek will plus be, will di sini bukan will, itu tulisannya be gitu ya. Nah, be verb 3, subjek will be verb 3. Terus negatifnya subjek will not atau want be verb 3. Interrogatifnya will plus subjek plus be plus verb 3. Nah, I will eat an apple. Aku akan makan sebuah apel. Maka apel akan dimakan olehku. Apel terletak mana? Apel terletak mana? Misal seperti itu ya. Maka apel diturunkan. Nah, kita kalau sudah dirana jadi kita nggak mikir itu tunggal apa jamak ATS atau apa mikir karena future itu simpel ya. An apple will langsung diikuti verb 3 dari it and will be eaten by me. Terus interrogatif negatifnya an apple won't be eaten by me. Interrogatifnya will an apple be eaten by me. Kalau pertanyaannya will jawabannya nggak mesti will. Yes I will, no I will not, atau no I won't. Mesti. Nah, terus we will sing the songs. Kita akan karaoke banyak lagu. Maka banyak lagu yang akan kita nyanyikan, yang akan dinyanyikan oleh kita. Maka the songs will be verb dari sing, sang ya, by us ya. Itu saya sing ya. Terus negatifnya the songs won't be sung by us ya. Itu kata the songs be sung by us. Nah jawabannya yes, we will, no we won't, atau we will not. Jadi seperti itu. Jadi ya kita coba semua.
Misalnya murid-murid ya akan mengerjakan tes bahasa Inggris bulan depan. Nah, sekarang di sini kalian ubah aktif negatif interrogatif pasif positif negatif interrogatif. Oke, the students maka dari dalam the students ya tadi will ikuti bisa jadi what ya. What do this test ya next month next month. Oke, terus tinggal dibalikin the students ya do this test ya next month. Terus maka pasifnya tes bahasa Inggris akan dikerjakan siswa-siswa bulan depan. Jadi keterangan waktu digunakan saja di belakangnya. Maka tinggal diperhatikan English test ya will be. Nah, verb 3 dari do bacanya sama, cuma tulisannya beda ya. Binder ya next month ya. Ini berarti tinggal diperhatikan di sini. Bila atau tidak akan dikerjakan. Terus ini tinggal. Oke, nah bisa seperti ini. Oke, kita coba sekali lagi kita mau pola lain. Dalam future tidak semua ya, tidak semua kalimat itu terdiri dalam pasif, tidak semua ibarat kata kerja kan bisa dikasih objek ya, jadi yang bisa dibalik itu otomatis yang ada objek ya. Misal kata yang nggak bisa dikasih objek itu pergi, misal ayahku pergi ke Jakarta, nggak bisa dibalik karena kata pergi sampai ya harus diikuti keterangan waktu. Pergi mesti ke, sampai mesti lokasi waktu ya. Tiba sampai datang mesti dari lokasi ya. Jadi itu nggak bisa dibalik ya, nggak bisa dibalik. Orang tua misal ayah pergi ke Jakarta, Jakarta dipergikan ayah langsung. Nah, karena nggak ada objek, maka nggak bisa dibalik. Terus saya nanya objek ya, nggak semua kata kerja juga seperti teman-temanku akan menuju beberapa buku nanti. Nah, makanya tinggal di ini aja ya, friends ya, my friends ya. Bila jadi borrow some books later. Sifatnya dia turun ya, will my friends ya borrow some books later. Terus kalau di pasif maka skill berapa? Satu ya. Terus tinggal will be ikuti verb 3 ya, biar regular verb huruf baik verb letter. Nah, jangan tinggal ikuti. Oke, nah ya seperti ini kan. Jadi ngikutin. Nah kalau sudah di pasif positif negatif negatif sama juga dengan di aktif. Kita akan coba soal.
aktif itu masuk sentence ya. Jadi silakan untuk dicari. Nah, ada kalimat positif, silakan dicari negatifnya ya. Silakan dicari positifnya dan pasif. Jadi dari aktif ke pasif sama-sama positif ya. Oke, nah ini gampang ini kayak kita langsung bisa langsung ketik langsung ketemu. C. Oke ya. Jadi kuncinya kalau di future, kalau di aktifnya will, mesti pasifnya will, nggak mungkin jadi berubah jadi will. Orang mungkin ya tidak ada perubahan pada will. Terus 18. Terakhir contoh ya, saya tambahkan. Jadi itu sebelum kita pergi ya ke tubigo ini saya tambahkan seperti ini. Saya tambahkan sedikit karena ini masih ini harusnya dipresentasikan sama nah ini ya. Jadi kalau misal kan pernah saya terangkan ya tentang modal form ya. Modal form itu salah satunya adalah biru. Salah satunya adalah biru ya. Nah, saya terangkan sekalian aja ya. Harusnya presentasi kok saya lebih prefer keikutkan di future ya. Nah, kalau kalian berkata kalau biru itu apa? Shall itu juga akan tadi. Contoh. Misal terusnya kalau mas harus kudu ya, jadi ini harus seharusnya ini kayak sebaiknya seharusnya itu lebih sopan. Kalau ini kudu pokoknya kudu ya, ini rada posesif ya. Kalau kayak itu bisa itu boleh ya, itu boleh karena ya ini ya. Kalau lain itu ya ini. Nah, kalau kalian menggunakan kata ini, maka dia prinsipnya kayak begini, subjek diikuti ini plus verb 1 plus sama ya, karena gabungannya sama. Terus subjek modal plus not. Nah, will not bisa disingkat won't, should not, shouldn't, can. Terus kan itu cara pemakaian itu jenis barang mas, not, nah seperti itu ya. Ini kami dan cara pemakaian. Jadi kalau menggunakan kata kesimpulannya yang bingung subjek, bingung subjek, modal satu subjek, modal satu, terus kemudian modal subjek plus satu, kesimpulannya sama. Terus kalau misal digunakan pasifnya, berarti sama. Ya, terangkan sekalian aja ya, rumusnya sama. Sama kalau misal kalian ingin membuat yang tadi ya, kayak will, shall, should, must, can, dan may bentuk negatif, maka ya sama subjek modal be verb 3 subjek modal not be verb 3. Terus interrogatifnya modal subjek be verb 3 intinya sama. Nah, misal tak kasih contoh gini ya. Kasih contoh bisa murid harus belajar untuk tes bahasa Inggris. Maka yang negatifnya sama, kayak
kasusnya will tinggal must not. Nah, terus itu dalamnya sama. Nah, ini kayak kasus yang kita cuma ganti modelnya ya. Must kita lihat must. Nah, tidak sama. Terus nanti untuk masuknya juga sama kayak tadi ya. Bisa katakanlah bisa ya, English test must be studied ya, baik studied sama kasusnya sama. Must not be studied. Terus lokalnya tinggal mas. Nah seperti itu jadi sama. Kalau misalnya saya dari should, ya what students should study an English test. Students should not study an English test. Inovatifnya ya should students study an English test sama. Jadi tinggal ini aja yang diotak-atik. Kok pakai can bisa students can study an English test. Students cannot study an English test. Can students study an English test? Tinggal kayak gitu aja. Polanya sama. Dari can, must, may, will, sama ya. Polanya sama. Terus gini. Nah, terus untuk pola kedua, untuk pola yang kedua, bisa katakanlah ini ya. Tadi kan ada will, ada shall, ada pola yang namanya pola be from 1. Nah, be going from 1 itu ibarat kata kayak artinya will. Nah, ini tuh be going itu artinya will. Dia mungkin versi agak ribetnya ya, karena kita harus menyelesaikan dengan kalau will kan harus ya will lah, itu kan harus kalau ini be going. Nah, prinsipnya sama, dia harus selesai subjeknya, tidak akan berubah. Terus boleh disingkat, isn't boleh disingkat isn't, amat arum. Kalau am not itu jarang, karena biasanya disingkat I am not, biasanya ayatnya yang disingkat, bukan am not, ini jarang pakai. Jadi kalau mau pakai am not maka ayat aja yang disingkat, tapi nggak usah disingkat not. Terus untuk membentuk positif subjek plus to be, nah SMA plus going, jadi going itu bukan artinya secara itu bukan. To be going itu saling satuan, artinya akan, jadi tidak bisa diartikan pisah, itu nggak bisa ya. Nah, subjek punya SMA plus going itu from 1. Terus negatifnya ya tinggal subjek plus to be SMA plus not going to from 1. Ya, misalnya I am going to write a letter. Saya akan menulis sebuah surat. Saya nggak akan menulis sebuah surat karena tinggal am not going to write a letter. Itu artinya tinggal am I going to write a letter. My sister is going to read the books ya. My sister is going to read the books ya. Artinya my sister is not isn't going to read the books. Itu artinya is my sister going to read the books ya. Apakah saudaraku akan membaca buku? Maka kalau pertanyaannya is and jawabannya ya pasti juga itu yes she is, no she is not. Jadi going to be going to satu itu artinya sama.
Ya, my mom is buy fruits in kok pakai gitu. Bentar, my mom is going to buy fruits in the market. Ya, misalnya ibuku akan membeli buah-buahan di pasar. Maka tinggal is not. Terus ini makanya tinggal di nah, terus maka pasirnya maka ya fruitsnya is sorry fruits karena dia jamak ada satu jari dan dia jamak gitu ya, maka kan jadinya fruits going to be bought ya by us at the market ya, at the market. Terus maka ini tinggal Tinggal seperti itu aja. Jadi otomatis ini satu kali lagi kita ke soal dan kita ke tak jamin nanti pas tugas mesti ramai. Pasti ada pro kontra. Ini yang dulu. Oke, auranya serang. Nanti auranya kepo ya, karena saya jamin ya. Tugas, saya kan belum pernah kasih tugas. Tiga kok. Tugas saya nggak berani. Tiga. Ini enggak tiga. Kurang hati saya berarti separuh. Aku kita coba berbiasa. Apa ya? Nah, jadi aku akan membawa buku pelajaran tinggal going to bus ya, selokannya tinggal I going to bring new books ya. Terus selokannya aku juga akan membawa maka ya new books ya. Nah, karena ini jamak kalau punya satu tinggal kasih Inggris. Going to be ketiga kalau balik ini. Oke, ya tidak seperti ini. Sekarang kita akan soal. Ya. Sekarang kita sekarang ya, tadi kan pistol ini ya, tadi itu pistol aktif. Nah, sekarang aktif ke pasif. Kalau tadi aktif dari aktif ke pasif, tapi positif semua. Sekarang aktif ke pasif. Subjek di aktif dengan subjek baru di pasif itu bisa berubah. Misal subjek baru di aktif itu tunggal, subjek baru di pasif belum tentu tunggal karena nanti dia akan ikut objek. Yang ini B,
Ini kan aktif ya. Sekarang perubahan ke pasif. Tadi untuk tipe itu ya, rumusnya tadi apa? Tipe itu belum satu. Kalau aktif, kalau pasifnya tipe itu tiga. Ketiga itu kayak pas sebenarnya ya, otomatis kan ada kendala di sana. Yakin lagi ke present ke future ya, to be paling is to be present. Nggak mungkin jawabannya bisa to be lampau ya, pasti akan ikut ke present ya. Apa ya? Nggak mungkin ada perubahan untuk bisa yang present terus to be jawaban di pas kan nggak ada. Itu belajarannya mesti ya. Oke, dua kita coba. The classroom. Nggak usah fokus ke going-to-be-nya apa, fokus langsung ke to-be-nya apa ya. Tinggal kan sama ya. Going-to-be soalnya ini sama semua. Classroom. Classroom. Yakin. Dalam sama langsung. Nah, berarti nah kayak gitu ya. Tiga. B, empat apa? Lima. Oke, enam. Oke, tujuh. Delapan. Oke, sembilan. Oke. 10. Sorry. Oh ini 10 sudah ya. Oke, 11. Oke, 12. C, Simon ya, dia tuh kembali. Oke ya, broken friends itu pakai sama dengan G ya. G, pakai juga. 15 speech. Oke, speech ya. Oke, 16 the hall. Itu pakai aku ala. 17 oke ya, 18 oke, 18 oke, terus ini 19 B, terakhir 11 B, Oktober is going to be watched by the children ya. Oke, sekarang kita akan janji nggak aku ya, nggak heboh ya. Tapi anak loh, tapi ini bos sekarang. Tugas saya 3 toh. Yakin ini nggak sampai ke dalam full ya, yakin. Nanti tak ya.
biasanya kan ya cenderungnya ya kayak gitu gitu ya. Ritmenya itu seperti itu. Jadi saya butuh kalian tetap deskripsikan diri kalian. Jadi kalau kita ingin menggambarkan diri kita sendiri, kita ingin menggambarkan apa ya, perkenalan, kita ingin menceritakan orang, itu biasanya kita pakai teks ya. Jadi ibarat kata kayak kalian pas pertama perkenalan, tapi kalian itu menuliskan ya. Paling nggak jujur sampai 3 paragraf. Yang pertama kita diri kalian ya. Nanti untuk beberapa akunnya tak kirim ke grup ya. Nah, kalau yang semester berapa ya? Atas. Kalau semester atas itu sama kayak ini. Cuman dia lebih banyak lagi dan dia harus divlogkan. Jadi kayak personal vlog ya. Kalau kakak-kakak kalian yang kayak gini, tetapi modelnya buat video dan itu harus diupload gitu, seperti itu harus diupload dan di tag ya. Tapi kalian ini tuliskan saja ya. Terus silakan nanti tuliskan misal nama lengkap, nama panggilan, terus katakanlah kalian tempat tanggal lahir, kalian sekolah di mana, kuliah di mana, semester berapa, jurusan apa, kenapa kamu jurusan itu boleh ya. Terus kalian ini dari mana sekarang? Nggak usah mencari RW ya, just secara mungkin kecamatan dan kabupaten. Nggak usah mencari RW per nomor berapa, nggak usah rinci ya. Nah, terus kalau barangkali ada yang partai sudah dicantumkan juga, misal kerjanya di mana, jadi apa, seperti apa, boleh dicantumkan kalau ada yang partai ya. Kalau tidak ada satu bagi dihilangkan. Hobinya apa? Kan pasti kita punya hobi ya, tuliskan. Kenapa kok suka hobi? Kalau hobi sebenarnya tulisin kenapa? Misal suka menyanyi, kenapa kok suka? Suka lagu ini, kenapa kok suka lagu itu? Jadi itu harus nyambung. Misalnya hobinya nonton film, kenapa kok suka nonton film? Mungkin apa orangnya kenapa kok suka itu? Jadi harus nyambung ya. Jadi poin ini bisa kalian perbanyak. Terus kalian mungkin punya favorit yang lain, misal makanan, mungkin punya favorit senang terhadap sesuatu, misal kalian punya pet, nah boleh juga ya, misal kalian dalam kunci boleh diceritakan. Terus kalian bisa juga menambahkan tentang kalian itu karakternya orang seperti apa. Misal saya adalah orangnya adalah kayak ini, saya adalah orang yang agak-agak kanuman ilmu, misalnya kanuman kucing maksudnya, boleh kalian boleh. Pokoknya intinya tentang diri kalian, yang bisa dipercaya adalah tentang hobi dan favorit. Terus yang kedua, paragraf kedua, boleh ceritakan tentang your parents, ayah, misal katakanlah ya. Nah, misal jodoh seperti apa, nama usia pekerjaannya seperti apa, kerjanya ngapain misalnya. Terus mungkin ciri fisik karakternya seperti apa, walaupun salah adalah orang tua saya disiplin atau seperti apa. Jadi boleh diceritakan pola asuh, pola didik ya. Mungkin sering kekasih ya apa, boleh kalian cantumkan. Oke ya. Terus jadi paragraf kedua itu kayak ceritakan paragraf pertama ya. Kita sekolah ke orang tua kalian, ada ibu keduanya. Terus paragraf ketiga, saudara, bisa kakak, bisa adik, ya. Di sini ada yang single apa ya? Anak tunggal single. Only one aja. Nah, dan nanti ada di sini. Tapi ya, ini khusus ya. Jadi dia tidak bisa di sini. Jadi mungkin dia sampai paragraf kedua toh. Tapi boleh ya, katakanlah mungkin ditambahkan misal katakanlah nggak punya adik, nggak punya kakak, aku mungkin punya pet, misalnya punya kesayangan, katakanlah terus boleh juga kalian tambahkan misal sebenarnya ya SPA
Di situ nah, tetapi kan ini liburan ya. Nanti Texas pasti akan menggunakan pas. Kebanyakan nanti akan pastel ya. Nah, di situ ceritakan dari kalian bangun berangkat di sana ngapain aja sampai kalian ke rumah. Jadi dari rumah sampai ke rumah ya. Silakan sertakan foto liburan terkait yang pasti ya. Jangan kalian ceritanya di Malioboro ya, fotonya madu dari Google ya, ininya apa kalian bisa gini ya, bisa katakanlah misalnya kan di Jogja beberapa tempat nih, misal ke pantai ke Malioboro ya udah fotonya bisa sama ke pantai. Jadi bisa gambarnya tuh pantai, cerita tuh belas di pantai ya, jadi Malioboro mesti ya. Terus nanti juga sama ini paling separuh, ini paling separuh. Kita cuma untuk 12 biji terus masih separuh aja. Ya, gitu ya. Boleh, ini sambil ini saya adalah orang yang nggak suka gula. Misal saya di rumah aja nggak apa-apa. Kalian cerita pasti kita main. Misal saya nggak kemana-mana, cerita pasti pasangan gitu ya, asal ngerti ya. Misal kalian cerita saya pasti di alun-alun Boyolali, biasa nggak apa-apa, sambil foto sama Sandi. Saya bertanya sih, oh aku pasti ada cerita nih. Kalau bisa di sini, pikniknya tahun kemarin di beberapa pos piknik kayak gini. Kan biasanya kalau cewek sama foto-foto, tapi kalau cowok bis itu salah satu buat dua-dua kita kayak nggak milih. Itu pilih salah satu cara liburan atau pilih saya cerita sharing saja. Ya kalau kamu nggak liburan, ya main kok ya. Kan kalau liburan berarti kan dia menceritakan kan aku pas piknik ini tapi itu segini, aku mau buat kan gitu loh. Nah, beda kita nggak bahas aktivitas loh ya. Kita tadi kan yang pertama mendeskripsikan diri itu ini pas saya menceritakan saat kami liburan kan pasti ada peristiwa nih. Hari itu pas jadi itu piknik di Jogja tapi saya berangkat terus sarapan, buka kereta,
tulisan dan waktu itu beberapa kali aku bagus menurut saya. Orang cerita. Tapi intinya sama. Kalau nanti mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Indonesia, nanti proses kalian mau bahasa Indonesia nanti tetap apa ya? Video saya di sini aja. Nanti saya bilang. Ya, bayang dan nah, ya seperti itu ya. Nanti akan pertanyaan kedua masuk ke jadi waktunya masih panjang, masih ada sampai masih ya, jadi masih panjang. Jadi kalian masih ada waktu ya, tapi masih banyak waktu. Ini paling sedikit kok, satu lembar paling lembar. Yang penting kalian cerita itu bahasa Indonesia aja sebenarnya. Baru nanti kalian terjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi biar gampang, jadi cerita aja dulu. Ya, nanti setiap orang hasilnya tentunya beda. Kami sama. Dulu tuh ada kasus dari yang anak kecuali enggak kan tak baca yang satu dia cewek terus yang satu cowok kok isinya sama saya curiga saya cewek oh ya saya nangkep kan kalau kita baca kita paham ya isinya ini berarti juga gini terus ada yang satu lagi ya kok isinya sama saya berarti isinya sama yang membedakan yang satu di enter yang satu dijadikan satu paragraf cuma diganti nama. Nah, mau nanya, ini mau ditolkan atau mau diundang saya bilang ya, saya menghargai kalangan yang sederhana meskipun alurmu agak apa ya, ibarat kata itu enggak runtut tapi paling enggak itu beragam sendiri ya daripada kalian harus gitu nanti kelihatan kok kalian mau pakai sendiri dengan kalian mau pakai AI nanti tetap kelihatan alur cerita orang cerita apa bahasanya tetap beda. Mungkin yang satu muter, yang satu harus muter balik lagi itu ada ya. Tapi ya saya menghargai tugas yang sederhana tapi bukan sendiri. Kok di ketika ada tulis apa? Kok ada tulis sakit harus sekarang. Tulisannya kayak apa sama orang jadi nggak mesti mati. Nanti kalau gerak WA gitu atau sama ini kok diulang kok diapain ulang terus kalau diketikkan titik komanya belum kami kan jelas jadi kalau presentasi lagi dari kita ya kalau tulisan kan titik koma pilih ya kan belum sama belum dan saya bisa ada kecil huruf gede nih tapi bukan kapital ya maksudnya banyak yang nggak kita absen.
Zia, Erika, Zizi, Kak, Intan, Oke. Mister Hanoto. Nah, ya, itu kan Mister semua ya. Nah, Rifki, Nafisya, Nesa, Putri, Rahma, Fauzan. Fauzan. Ya, itu bisa sendiri kemudian dari variabel yang simple